Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen. Di video kali ini, saya mau buat dadar gulung coklat isi vanila. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita buat bahan vanilanya dulu. Siapkan panci ataupun teflon, lalu masukkan 100 gram tepung maizena setara dengan 10 sendok makan, 160 gram gula pasir setara dengan 11 sendok makan, 1 sendok teh vanili bubuk bisa diganti dengan vanili cair, setengah sendok teh garam, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 900 ml susu cair putih. Saya menggunakan susu full cream. Lalu aduk-aduk sampai gula larut dan tercampur dengan rata. Setelah itu masukkan 2 kuning telur. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Supaya warnanya lebih cantik, tambahkan sedikit pewarna makanan warna kuning muda, ini opsional. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, lalu kita masak menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Aduk-aduk terus sampai mengental dan meletup-letup. Ini wajib diaduk-aduk terus supaya bawahnya tidak gosong ya teman-teman. Setelah mengental dan meletup-letup seperti ini, tandanya flanya ini sudah matang. Kemudian matikan api kompornya. Lalu masukkan 60 gram margarin setara dengan 4 sendok makan. Lalu aduk-aduk sampai margarinnya benar-benar meleleh atau mencair. Setelah margarinnya benar-benar meleleh atau mencair, kemudian angkat. Lanjut langsung kita masukkan ke dalam wadah. Setelah itu tutup wadah menggunakan plastik wrap atau kain bersih. Usahakan plastik wrapnya menempel ke flanya supaya flanya tidak berkulit ya teman-teman. Selain ditutup menggunakan plastik wrap seperti ini, flanya bisa disimpan di wadah tertutup ya teman-teman. Setelah itu sisihkan sebentar. Selanjutnya kita buat adonan kulit. Di dalam wadah siapkan 460 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 46 sendok makan, 40 gram tepung tapioka setara dengan 4 sendok makan, 40 gram coklat bubuk setara dengan 6 sendok makan, 1 sendok teh vanili bubuk, 1 sendok teh garam, 60 gram gula pasir setara dengan 4 sendok makan. Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, siapkan 2 butir telur, kemudian kocok lepas. Setelah itu masukkan ke dalam adonan. Lalu tambahkan 70 ml minyak goreng atau minyak sayur. Kemudian masukkan 1000 ml air. Untuk airnya saya masukkan sebanyak 2 tahap. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan sisa air. Selanjutnya aduk-aduk sampai adonan licin dan tercampur dengan rata. Setelah adonan licin dan tercampur rata seperti ini, lalu saring adonan untuk memastikan supaya tidak ada bahan yang bergerindil. Kemudian aduk-aduk kembali supaya tercampur dengan baik. Setelah itu sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan teflon, lalu olesi dengan minyak goreng tipis-tipis menggunakan tisu. Setelah diolesi minyak goreng tipis-tipis, panaskan teflon menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Ini kita panaskan sampai benar-benar panas. Setelah teflonnya panas, masukkan adonan sebanyak 1 sendok sayur, kemudian goyang-goyang teflonnya supaya merata. Kemudian lanjut kita masak tetap menggunakan api sedang cenderung ke kecil sampai matang. Setelah pinggirannya mulai mengelupas, ini kulitnya sudah matang, kemudian angkat lalu pindahkan ke wadah. Dan untuk wadahnya ini sebelumnya juga sudah saya olesi minyak goreng supaya kulitnya tidak lengket. Selanjutnya olesi lagi minyak goreng menggunakan tisu.
Lalu tunggu sampai teflonnya benar-benar panas. Selanjutnya masukkan adonan sebanyak 1 sendok sayur, lalu goyang-goyang supaya merata. Setelah itu masak tetap menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Setelah pinggirannya mulai mengelupas, ini sudah matang, kemudian pindahkan ke wadah. Dan ingat, sebelum memasukkan adonan ke dalam teflon, adonannya sebaiknya diaduk-aduk dulu supaya tercampur dengan baik ya teman-teman. Supaya kulit dadar gulungnya berpori kecil, pastikan teflonnya diolesi minyak goreng tipis-tipis menggunakan tisu. Dan sebaliknya, untuk menghasilkan kulit dadar gulung berpori besar, pastikan teflonnya diolesi minyak goreng sedikit banyak ya teman-teman. Kemudian supaya kulit dadar gulungnya berpori, pastikan sebelum memasukkan adonan ke dalam cetakan atau teflon, teflonnya sudah harus benar-benar panas, karena kalau teflonnya tidak panas, porinya tidak akan keluar ya. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan kulit selesai dicetak atau dimasak. Setelah seluruh adonan kulit selesai dimasak atau dicetak, kita kembali ke flannya, buka plastik wrapnya. Kemudian kita aduk-aduk supaya dia halus atau licin kembali. Setelah itu masukkan ke dalam plastik segitiga. Selanjutnya ambil satu kulit, dan untuk kulitnya ini sangat lentur dan anti sobek ya teman-teman. Supaya kulit dadar gulungnya tidak sobek, pastikan saat mencetak benar-benar matang ya teman-teman. Selanjutnya masukkan isi vanila sesuai selera. Lalu kita bentuk atau kita lipat seperti melipat amplop. Lakukan hal yang sama sampai seluruh kulit selesai diisi dengan vanila. Nah, ini dia dadar gulung coklat isi vanilanya sudah jadi. Satu resep ini menghasilkan 36 biji dadar gulung coklat isi vanila ya teman-teman. Dadar gulung coklat isi vanila ini hasilnya sangat cantik, berpori kecil-kecil, kulitnya lentur, lembut, anti sobek, dan isiannya ini enak, mantap, dan lumer di mulut. Ini enak banget, recommended banget, dan harus dicoba ya teman-teman. Wajib dicoba. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya. Terima kasih.